Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baude Rizky dengan NIM A1Q121024, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai materi observasi. Baik, langsung saja. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data hasil pengamatan tentang proses pembelajaran membaca prosa fiksi dengan pendekatan estetika resepsi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan guru dan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk kepentingan peneliti disusun pedoman observasi yang difokuskan untuk menghasilkan informasi kegiatan dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran membaca prosa fiksi dengan pendekatan estetika resepsi. Untuk itu, pedoman observasi yang dikembangkan ada dua, yakni pedoman observasi untuk kegiatan dosen dan pedoman observasi untuk mengamati kegiatan mahasiswa. Sesuai dengan komponen yang diamati pada kegiatan dosen, pedoman observasi untuk mahasiswa pun identik dengan kegiatan yang diharapkan dan diarahkan oleh dosen. Aspek yang diamati meliputi kegiatan untuk mengembangkan kemampuan menghadapi dan menilai proses fiksi dengan pendekatan estetika resepsi. Aspek yang diamati mencakup kegiatan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam model pembelajaran membaca prosa fiksi dengan pendekatan estetika resepsi. Pedoman observasi merupakan pedoman peneliti dalam melakukan observasi atau pengamatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang mampu memberikan keterangan tambahan. Adapun langkah-langkah penyusunan pedoman observasi adalah 1. Merumuskan tujuan observasi. 2. Membuat layout atau kisi-kisi observasi. 3. Menyusun pedoman observasi. 4. Menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi. 5. Melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan pedoman observasi. 6. Merevisi pedoman observasi berdasarkan uji coba. 7. Melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung, dan yang terakhir yaitu mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Langsung saja ke pembahasan kedua, yaitu apa peran dan fungsi konselor. 1. Peran konselor. Ada banyak teori mengenai peran konselor. Teori tersebut bermacam-macam sesuai asumsi tingkah laku serta tujuan yang akan dicapai oleh seorang konselor. Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dan memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien. Selain itu, peran konselor menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain. Agar peran ini dapat dipertahankan dan tujuan konseling dapat dicapai, maka konselor dan penciptaan iklim atau kondisi yang mampu menumbuhkan hubungan konseling. Kondisi konseling ini menurut Rogers satu keharusan dan cukup memadai untuk pertumbuhan. Kondisi-kondisi yang perlu diciptakan itu adalah 1. Konselor dan klien berada dalam hubungan psikologi. 2. Klien adalah orang yang mengalami kecemasan atau penderitaan dan ketidakseimbangan. 3. Konselor adalah benar-benar dirinya sejati dalam berhubungan dengan klien. 4. Konselor merasa atau menunjukkan
unconditional positive regard untuk klien. Kelima, konselor menunjukkan adanya rasa empati dan memahami tentang kerangka acuan klien dan memberitahukan pemahamannya kepada klien. Dan terakhir yaitu klien menyadari usaha konselor yang menunjukkan sikap empati, berkomunikasi, dan unconditional positive regard kepada klien. Dua fungsi konselor. Fungsi utama konselor adalah membantu siswa untuk lebih mengenal diri dan lingkungannya, serta membantu siswa mengatasi masalah yang dihadapi. Fungsi utama disebut menyebabkan konselor diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu, yakni menguasai ilmu bimbingan dan konseling baik secara teori maupun praktek, serta memiliki kepribadian yang baik. Di samping fungsi utama tersebut, konselor memiliki peran yang penting dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yaitu 1. Merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki bermacam-macam gejala. 2. Untuk observer, teknik observasi lebih sedikit tuntutannya. 3. Memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala. 4. Tidak tergantung kepada self-respon. 5. Banyak kejadian-kejadian penting tidak dapat diperoleh dengan pengamatan langsung. Kelemahan metode observasi. Banyak kejadian-kejadian yang tidak dicapai dengan observasi langsung atau observasi langsung tidak sesuai dengan peneliti kehidupan pribadi seseorang yang sangat rahasia. 2. Jika observer mengetahui dirinya diselidiki, mungkin dengan sengaja menimbulkan kesan yang menyenangkan atau sebaliknya. Timbulnya suatu kejadian tidak selalu dapat diramaikan sehingga observer dapat hadir untuk mengobservasi kejadian itu. 4. Observer dapat terganggu pada sewaktu-waktu. 5. Terbatasi oleh lamanya waktu kejadian. Untuk mengatasi kelemahan metode observasi dan agar pengamat dapat melakukan proses pengamatan secara efektif, diperlukan paduan yang mengarah kegiatan pengamatan, yang berfungsi sebagai arahan dan paduan dalam mengamati objek pengamatannya, bisa dengan mencatat kejadian-kejadian pada waktu pengamatan. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.